Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidallahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raya dengan segenap jajaran pengurusnya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab ilmu. Pada bulan kemarin sudah sampai kepada adab atau tata kesopanan seorang murid, tapi baru sampai hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Sampai di situ penjelasannya, di mana oleh Imam Al-Ghazali hadis ini ditakwil oleh beliau bahwa beliau mengatakan wal qalbu baitun. Jadi qalbu itu adalah bait, rumah. Jadi diumpamakan rumah. Mohon maaf. Wa manzilul malaikah. Jadi rumah itu atau qalbu itu adalah tempat tinggalnya para malaikat. Itulah sebabnya ya Rasulullah ya, dalam sebuah hadis beliau bersabda, inna syaitana wadi'un ala qulubi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya di kolbunya anak Adam. Wa in zakarallah, jika dia ingat Allah, khanas, jadi setan itu minggir. Tapi bila mana dia lupa Allah, maka setan itu membisikkan bisikan jahat ke dalam hatinya. Itulah yang disebut dengan di dalam firman Allah, bisikan-bisikan jahat. Oleh karena itulah Nabi ya menanamkan ke dalam hati itu melalui proses talqin zikir, menghujamkan, menanamkan kalimah zikir di dalam hati, disebut dengan zikir khafi, zikir yang tersembunyi, untuk mengusir syaitan tersebut. Itu gunanya ya, di kolbu kita itu ada zikrullahnya supaya kita ingat Allah terus. Ya itu aja yang kita sebut ya, ismuzat dalam hati. Tapi tanpa proses talqin nggak akan manjur, nggak akan bisa angger, itu nggak akan angger di hati kita. Tapi bila sudah diproses melalui talqin zikir oleh mursyid sebuah thariqah, insya Allah tertanam di hati itu ya, dimanapun kapanpun kita insya Allah ingat Allah. Ya hati itu yang berbicara, tapi dikonekkan langsung ke Allah, bukan hanya hati menyebut tapi nggak konek ke Allah. Konekkan langsung ke Allah, hubungkan langsung ke Allah, sehingga setan itu minggir. Ini dasarnya, karena kalbu itu adalah tempat tinggalnya para malaikat, wa mabahbitu asarihim, dan tempat turunnya pengaruh mereka, wa mahalu istiqrarihim, dan tempat tinggalnya mereka. Ya, supaya
malaikat itu tetap ya yang bersemayam di kalbu kita. Karena setiap manusia lahir dikatakan oleh Nabi ya diutus oleh Allah malaikat, dan iblis juga ngirim utusannya, korin namanya. Ya. Itu sebabnya kalau seandainya ada orang meninggal kemudian datang ke rumahnya, ujuk-ujuk datang ke rumahnya ya, seperti orang yang sudah meninggal, jangan kita yakin dulu itu adalah almarhum ya. Bisa saja itu korinnya si almarhum itu tadi. Jadi ditakwil oleh Imam Ghazali, qalbu itu adalah bait, tempat tinggalnya para malaikat, tempat turunnya pengaruh mereka, dan tempat tinggalnya para mereka, dan tempat menetapnya mereka. Wasifatur radi'ah, dan sifat-sifat yang buruk, masalul wal ghadab, seperti marah, wasyahwat ya, keinginan-keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah, wal hikdu, dendam, wal hasadu ya, dengki, wal kibru, sombong, wal ujub ya, bangga diri, wa akhwatuha, dan yang lain-lainnya. Kilabun nabihah, adalah bagaikan anjing yang menggonggong. Jadi kemarin kita bahas ya, ini kolbunya harus kita bersihkan ya, supaya ilmu itu nancap di hati kita, Pak ya. Jadi kolbu itu harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Nah, sampai ke hadis Nabi ya, ini la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Fa anna tadkhuluhul malaikah, maka bagaimana ya malaikat itu akan masuk ke dalam hati. Jadi maksudnya ilmu itu bagaimana akan masuk ke dalam hati kalau hati kita dipenuhi wahwa mashudun bil kalab, sedangkan hati itu dipenuhi oleh anjing itu tadi ya. Karena sifat-sifat yang jelek-jelek ini ya, godop, syahwat ya, dendam, dengki, kibir ya, sombong, ujub, dan yang lain-lainnya itu adalah bagaikan anjing yang menggonggong. Jadi nggak akan mungkin bisa ilmu itu yang masuk ke dalam hati. Wa nurul ilmi, dan cahaya ilmu, la yakzibuhullahu ta'ala fil qalbi illa biwasitatil malaikah. Dan cahaya ilmu Allah tidak dicampakkan atau tidak dihujamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati illa melainkan dengan perantaraan para malaikat ya. Jadi ilmu itu dihujamkan Allah ke dalam hati itu melalui perantara para malaikat itu tadi. Jadi para malaikat itu, Pak ya, yang menancapkan ilmu itu ke dalam kalbu kita masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana libasarin ayyukalimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuha bi'izni ma yasha. Jadi tidak patut ya, atau tidak ada bagi seorang manusia Allah berbicara langsung kepadanya kecuali melalui wahyu, atau dari balik tirai, atau dari balik hijab, atau dia mengutus seorang rasul atau seorang utusan yaitu malaikat, kemudian diwahyukan dengan izin Allah terhadap siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu tidak akan berbicara langsung, walaupun Nabi Musa itu Nabi kalamullah, tapi tidak langsung Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, tapi di balik tirai ya, tetap saja Nabi Musa tidak melihat Allah itu, Pak. Walaupun beliau kalamullah, berbicara langsung dengan Allah, cuma beliau mendengar suaranya saja, mendengar suara Allah tapi tidak melihat Allahnya. Maka dalam surah Al-A'raf ya, ayat 153 kalau tidak salah ya, waktu Nabi Musa mendatangi Allah setelah terpenuhi janji berpuasa 40 hari, kemudian begitu di hadapan Allah, Nabi Musa mengatakan ingin melihat Allah, tapi Allah mengatakan, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ya bukit itu, kalau seandainya dia tetap seperti sedia kala, maka engkau akan dapat melihatku. Tapi apa yang terjadi ya, begitu Allah tampakkan ya nurnya ya, itu dijelaskan dalam tafsirannya sebesar kelingking, sebesar gini, sebentar telunjuk
ya itu cahayanya Allah itu gunungnya hancur lebur, ya, hingga Nabi Musa pun akhirnya jatuh pingsan, tidak berhasil melihat Allah. Karena di dunia ini memang sudah ditakdirkan Allah kita tidak bisa melihat Allah, tapi nanti di akhirat baru, ya, Allah perlihatkan wujudnya. Sebagaimana Allah berfirman, wujuhu yaumaizin nadirah, banyak wajah pada hari itu berseri-seri gembira, senang gembira, ila rabbiha nazirah, karena dia melihat Tuhannya. Itu janji Allah Pak nanti di akhirat. Tapi yang melihat itu ada orang-orang ahli surga yang di tingkat yang ketujuhnya, yaitu tingkat yang kedelapan, yaitu surga Firdaus. Sedangkan yang di bawah-bawahnya nggak ngelihat, makanya nyesel nanti. Ya, nanti ahli surga itu juga banyak yang nyesel Pak. Ya, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah apa itu ya? Al-Fajr ya, tidak salah ya. Itu dijelaskan ahli surga itu menyesal karena ya tidak beramal seperti amalnya orang-orang yang bisa melihat Allah itu tadi. Wa kadza ma yursilu min rahmatil ulumi ilal qulubi innama tatawalla hal malaikah al mauquluna biha. Demikian pula rahmat ilmu-ilmu, kata Imam Al-Ghazali, disampaikan ke hati hanyalah ya melalui perantara para malaikat yang dijadikan yang diwakilkan kepadanya. Jadi malaikat itu yang dijadikan wakil oleh Allah untuk menyampaikan ilmu itu ke dalam hati manusia. Wa humul muqaddisuna al-mutahharuna. Mereka itu ya, para malaikat itu adalah makhluk yang suci, yang bersih. Al-bariuna an sifatil mazmumah. An sifatil mazmumat, ya, mereka itu terbebas dari sifat-sifat yang tercela. Fala yulahazuna illa thayyiban, maka dia tidak akan memperhatikan atau tidak akan menyampaikan ilmu itu kecuali kepada orang-orang yang baik, itu yang bersih hatinya. Wala ya'muruna bima indahu minal khazaini rahmatillah, dan mereka tidak akan memakmurkan dengan perbandaran Allah yang ada pada mereka illa thayyibah tahiran, kecuali kepada orang yang baik dan suci, yang bersih hatinya. Itu Pak, disitulah ya pentingnya ya kalbu kita itu harus dibersihkan dulu, ya, di saat kita tidak belajar untuk ya belajar ya menuntut agama, menuntut ilmu agama ini harus begitu, ya. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, walastu aqulul murada, tapi saya rasa tidak perlu inilah ya. Dan aku tidak mengatakan yang dimaksud dengan rumah itu adalah kalbu, itu harus ikan takwil dari beliau ya. Saya langsungkan aja. Kan min talibin rodi ilah akhlak. Nah, jadi seandainya ada orang yang berkata, ya, ada orang yang bertanya lah gitu ya. Fa in qulta, jika engkau bertanya, kam min talibin rodi il akhlak hasulal ulumu, ya, berapa banyak orang, ya, berapa banyak para pelajar atau penuntut ilmu ya buruk akhlaknya, tapi toh dia kok mempunyai ilmu juga, dapat ilmu-ilmu itu tadi. Nah gitu. Jadi kalau ada semacam itu pertanyaan, kan ini kan pertama harus bersih kalbu, ini kok ada pertanyaan yang dimunculkan oleh Imam Ghazali sendiri gitu lah. Karena ini pasti begitu Pak, akan ada pertanyaan seperti ini, ya. Makanya beliau langsung jawab buka dulu pertanyaan ini oleh beliau sendiri. Ya, berapa banyak dari penuntut ilmu itu akhlaknya buruk, jelek akhlaknya. Hasulal ulumu, tapi dia tetap dapat ilmu. Tapi dia tetap mempunyai ilmu. Nah, bagaimana itu? Nah, gitu. Apa jawab beliau? Maka langsung aja dijawab kata beliau, paihata ma abduhu anil ilmil haqiqi an-nafi'i fil akhiratil jali bil sa'adah. Jadi kata beliau, jauhlah ya hal itu, jauh daripada, ya, alangkah jauhnya dia dari ilmu hakikat, dari ilmu yang sebenar-benarnya, ilmu yang bermanfaat di akhirat dan mendatangkan kebahagiaan dunia. Dia tidak akan dapatkan ya ilmu yang hakikat itu tadi, ya. Yang didapat itu hanya apa?
di sini dijelaskan hanya ucapan dan lapal-lapalnya daripada yang disampaikan oleh si penyampai itu tadi, ya, oleh sang guru tadi. Jadi yang didapat itu hanya ucapan-ucapan saja. Jadi dia tidak mendapatkan ilmu itu secara hakikat, ya, bermanfaat di akhirat dan membawa kebahagiaan di dunia. Nah demikian. Kalau seandainya ada pertanyaan yang semacam itu yang muncul, ya, di tengah-tengah umat itu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, berkata, laisal ilmu bi kasrati riwayah. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat. Innamal ilmu nurun. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Yakzifu fil qalbi, yang dihujamkan ke dalam hati. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari para ulama mengatakan innamal ilmu khasyah. Jadi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi ilmu itu, jadi seseorang yang berilmu, ya, itu harusnya semakin bertambah ilmunya, harus semakin takut dia kepada Allah, Pak. Karena sudah dijelaskan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi, ya, al ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Jadi orang yang memiliki ilmu. Jadi ulama jamaknya daripada alim. Ya, kalau bentuk mufrad tunggalnya alim, bentuk jamaknya adalah, ya, ulama. Jadi yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu itu tadi. Jadi semakin bertambah ilmu, dia harus semakin takut pada Allah. Ya. Jadi kalau ada orang panggil kiai, ustaz atau apa gitu, ya, tapi ternyata nggak ada rasa takutnya kepada Allah, ya, ya, mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah umpama itu, yang selalu menyimpang, itu tanda, Pak, itu orang yang, ya, sudah hilang barokah ilmunya itu. Nah ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah ulama. Wa ka'annahu asyara ila akhassi samaratil ilmi. Jadi pada ayat ini, ya, pada ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ya, seakan-akan Allah memberikan isyarat tentang buah ilmu yang lebih khusus, ya. Walizalika qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena itu sebahagian, ya, ulama muhaqqiqin berkata, makna qauluhum, pengertian perkataan mereka, ta'allamnal ilma li ghairillahi fa'abal ilma. Jadi kami belajar ilmu, ya, karena selain Allah. Fa'abal ilmu, kemudian ilmu itu enggan. Ayyakuna illallah, kecuali hanya karena Allah. Jadi dia belajar ilmu karena selain Allah, ternyata ilmu itu enggan. Anal ilma aba wa amtana'a alaina falam tankashiful lana haqiqatuhu. Jadi kata beliau ini, ya, ilmu itu tadi enggan dan tercegah dari kami sehingga tidak tersingkap atau tidak terbuka bagi kami hakikat ilmu tadi. Fa innama hasulalana hadisuhu wa alfazuhu, ya, kecuali yang kami peroleh hanya hadisuhu, ya, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh si penyampai, oleh sang guru tadi, dan alpasnya, yaitu lapal-lapalnya doang, ya, tidak mendapatkan, ya, ilmu itu secara hakikat. Fa in qulta, jika kamu berkata ini ara jama'atan minal ulama wal fuqaha al muhaqqiqin, ya, sesungguhnya saya melihat, ya, sekelompok ulama fuqaha dan ulama, ya, ulama tahqiq, barazu fil furu'i wal usul, ya, mereka orang yang menonjol dalam cabang dan pokok-pokok agama, wa addu bin jumlatil fahul, dan mereka terhitung, ya, para tokoh-tokoh, wa akhlaquhum zamimah, sedangkan akhlak mereka, ya, lam yatatahharu, ya, tidak bersih, tidak suci minha darinya. Maka dikatakan saja, iza arabta maratabal ulumi, apabila engkau telah mengetahui martabat ilmu-ilmu,
Wa arabta ilmal akhirah, dan kau telah mengetahui ilmu akhirat. Istibana laka annama staghalu bihi qalilul ginai min haitsu kaunihi ilma. Jadi kau katakan saja maka dijawab, ya, maksudnya begitu. Ya, engkau telah mengetahui martabat ilmu dan telah mengetahui ya ilmu akhirat, maka jelas bagimu bahwa apa yang menjadi kesibukan si orang itu tadi, yang akhlaknya buruk itu tadi, qalilul ginai min haitsu kaunihi ilma, ya, maka hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada manfaatnya, kegunaannya, ya, ilmu itu, ya, dari segi ilmunya itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Wa innama gona'uhu min haitsu kaunihi amalan, akan tetapi tidak, ya, tidak ada kegunaan ilmu itu tadi dari segi keadaannya sebagai amal. Lillahi ta'ala iza qasada bihi taqarrubu ilallahi ta'ala, ya, dari segi keadaannya sebagai amal karena Allah Ta'ala, ya, apabila orang itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan ilmu yang demikian itu tadi, ya, dia mendapatkan ilmu tapi akhlaknya buruk, ya, tidak ada manfaatnya bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya dia bukan semakin dekat dengan Allah tapi semakin dijauhi oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya, Pak. Nah, itulah, ya, bagian yang pertama, tugas yang pertama dari seorang murid, yaitu membersihkan kolbu dari sifat-sifat yang tercela itu tadi. Itu tugas yang pertama dari seorang murid. Nah, kemudian tugas yang berikutnya, ya, dari orang yang belajar agama ini, ya, Allah yatakabbaru 'alal ilmi, tidak sombong dengan ilmu. Itu, Pak. Jadi kita belajar menuntut ilmu, belajar ilmu, jangan tujuannya untuk berbangga-bangga terhadap orang lain. Ya, kita benar-benar, ya, belajar itu untuk memberikan, ya, bimbingan kepada diri kita dalam menjalani kehidupan ini, ya, agar kita selalu berada di jalan, ya, di jalan Allah. Wala yata'ammaru 'alal muallimi, dan tidak menentang guru. Nah, gitu, Pak. Jadi dalam kita ngaji itu, ya, jangan mendebat guru yang mengajarkan itu tadi. Jadi kalau seandainya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, apalagi yang sifatnya ngetes guru itu, ya, kalau bertanya, benar bertanya, ya itu nggak masalah. Tapi kan ada juga yang nanya sok-sok apa namanya, ngetes guru, itu kan ada juga yang kayak begitu, yang ngetes sang guru itu gimana nih, ya, itu namanya kita menunjukkan, ya, tidak punya adab dalam belajar. Bal yalqa ilaihi zamama amrihi bil kulliyati bi kulli tafsilin, ya, jadi tidak menentang guru tetapi menyerahkan kepada guru, ya, kendali urusannya, ya, semua urusannya dalam setiap penjelasan, ya, kita serahkan kepada si guru itu tadi, ya, hal-hal yang masih kita ragukan, kita bertanya kepadanya, kemudian dia menjelaskan. Wa yaz'anu linasihatihi, dan mendengarkan nasihatnya. Iz'anul maridil jahili li toibil muspikil hazik, ya, sebagaimana orang yang sakit lagi bodoh mendengarkan, ya, nasihat, ya, seorang dokter yang cerdas, ya, lagi pandai, yang cerdas, yang cerdik dan pandai. Nah, itu. Jadi sebagaimana orang bodoh, orang sakit yang bodoh lagi, sudah sakit bodoh lagi, ya, mendengarkan nasihat seorang dokter yang cerdik. Jadi demikian, ya, sikapnya di hadapan gurunya, ya, dia menunjukkan ketawaduannya, ya, di dalam menuntut ilmu itu tadi. Wa yambagi ayatawada'a li muallimihi wa yatlubu sawaba wa syarafa bi khidmatihi, dan segoyanya ia bersikap rendah hati kepada gurunya dan mencari pahala dan keutamaan dengan melayaninya, ya, demikian. Qala Sa'bi, jadi seorang ulama bernama Sa'bi berkata,
Shalla Zaidun ibnu Sabit, ya, ini Zaid bin Sabit ala janazah, jadi menyolati janazah. Faqarabtu ilahi baghalathu liyarkibaha, kemudian saya dekatkan kepadanya, ya, bagolnya. Jadi bagol itu adalah anak atau belasteran keledai dengan himar, Pak, atau keledai dengan kuda dengan keledai, itu bagol namanya. Jadi anak hasil belasteran kuda dengan keledai itu namanya bagol. Nah, kemudian ya si Sa'bi ini mengatakan, kemudian aku dekatkan, ya, bagol itu kepadanya, pada Zaid ini, untuk dikendarainya. Faja'a Ibnu Abbas, kemudian datang Ibnu Abbas, fakhoza, ya, barkah bahu, kemudian Ibnu Abbas mengambil kendaraan itu tadi. Faqala Zaid berkata, qal anhu ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Zaid berkata, ya, biarkanlah, ya, kendaraan itu wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkata, hakaza amarona an naf'ala bil ulama'i wal kubara, demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat terhadap ulama dan kubara. Jadi begitulah sikapnya, ya, orang-orang yang mencari ilmu, ya, begitu tawaduknya, ya, kepada gurunya, ya, tidak mau sembarangan, ya, kepada sang guru, agar ilmu itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qabila Zaidu ibnu Sabit, ya, kemudian yadahu, faqabila Zaidun ibnu Sabit yadahu, kemudian Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Wa qala, kemudian Zaid berkata, hakaza amarona an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid berkata, ya, demikianlah kami diperintah untuk berbuat kepada keluarga Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda dalam sebuah hadis, laisa min akhlaqil mu'min, ya, bukanlah termasuk akhlak seorang mukmin antamalluku illa fi talabil ilmi, ya, menghinakan diri kecuali dalam menuntut ilmu. Ya, itu sikapnya, adabnya seorang murid di dalam menuntut ilmu itu demikian, Pak, ya, begitu merendahkan diri di hadapan sang gurunya. Mungkin sampai di sini barangkali Pak Haji ada yang perlu bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Baik, jamaah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang dipertanyakan. Maka kalau mau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam surat Al-Baqarah itu banyak yang menyebutkan la yastaru bihi samanang qalila. Itu mestinya hubungannya dengan ilmu, seperti di dalam surat innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanang qalila. Nah, ini la yastaruna bihi samanang qalila ini hubungannya dengan ilmu bagaimana, Kakak? Kok ini nggak jelas, ada? Ya? Nggak jelas, Pak. Pertanyaan Bapak itu nggak jelas. Coba ulang lagi. Dalam Al-Baqarah disebutkan innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanang qalila. Ini yang kami mohon penjelasan. Yastaruna bihi samanang qalila ini kan hubungannya dengan ilmu juga. Ini kok kita dilarang menjual ilmu itu dengan harga yang murah gitu loh. Ini mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Jelasin tadi. Innal ladzina apa tadi? Ini ayat.
Jangan menjual ilmu dengan harga yang murah. Ayatnya ayat apa tuh ya? Surah apa? Surah apa itu, Pak? Al-Baqarah ya. Surah apa itu? Al-Baqarah. Ya. Surat apa Pak? Ayat. Innal ladzina yaktubuna ma anzalallah. Al-Baqarah. Sesungguhnya orang yang menulis apa yang diturunkan Allah kepadanya dengan harga yang murah. Oh, itu mah orang yang memalsukan ayat itu, Pak. Ya, itu orang-orang yang membuat-buat ayat. Ya, nggak ada hubungan dengan ini, Pak. Itu ahli kitab. Kisahnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Pak. Yang merubah-rubah ayat, yaftaruna bi ayatillah, membuat-buat ayat Allah. Seakan-akan itu dari Allah, pada buatan mereka sendiri. Nah, itu sebabnya mereka menjadi golongan yang dikutuk Allah dan jadi orang yang sesat, kan? Karena mereka sudah merubah-rubah isi kitab Taurat, kitab Injil itu sudah dirubah oleh mereka. Makanya innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu, itu kan ya bunyi ayatnya ya. Itu Pak maksudnya. Jadi sungguhnya orang-orang yang menulis apa yang telah Allah turunkan kepadanya, apa yang turun kepada mereka, yaitu Taurat, Injil, mereka rubah-rubah. Ya, sehingga isinya itu tidak sesuai lagi. Kenapa? Bagian bainahum, karena ada rasa dengki di antara mereka. Begitu mereka tahu Rasul akhir zaman itu bukan dari golongan mereka. Ya, itu terjadinya setelah Rasul, Pak. Ya, setelah Rasul ada, itu dirubah-rubah oleh mereka. Gitu. Rasul diutus ternyata bukan dari golongan mereka, ya akhirnya mereka rubah-rubah itu ayat itu. Sehingga sifat-sifat Rasulullah tidak lagi sesuai dengan sifat aslinya. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Taurat dan Injil itu. Ya, mereka rubah itu kan. Bentuk fisiknya Rasulullah kan ada di Taurat itu ada dijelaskan oleh Allah, di Injil juga ada. Ya, itu dirubah oleh mereka. Nah, sehingga tidak sesuai lagi wujudnya Rasulullah yang original dengan yang ada di kitab mereka itu, karena diada-adain oleh mereka, Pak. Itu. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah ya ilmu ini. Ya begitu, Pak. Ya barangkali yang lain. Ya saya lanjutkan ya. Masih ada waktu 8 menit lagi. Jadi lanjutkan oleh Imam Ghazali, fala yang bagi latolibil ilmi, maka tidak segoyanya bagi pencari ilmu ayat takabbaru alal muallimi, ya, untuk bersifat sombong kepada gurunya. Jadi tidak pantas ya bagi seorang murid ya berlaku sombong kepada gurunya. Wa min takabburihi, dan di antara kesombongannya alal muallimi kepada gurunya ayastangkipa anil istifadati ila minal marmukinal mashurin bahwa ainul hamakah. Jadi kata Imam Ghazali, di antara kesombongannya seorang murid itu kepada gurunya adalah enggan untuk mengambil faedah ya, kecuali kepada orang-orang yang terkenal gitulah ya, tapi bukan kepada gurunya. Jadi mengambil faedah itu ya mungkin bertanya atau apa gitu ya, bukan kepada gurunya tapi kepada orang-orang yang lain yang dianggapnya ya yang lebih masyhur, yang lebih terkenal, nggak mau kepada gurunya. Nah itu kata Imam Ghazali, wa huwa ainul hamaqah, dan itulah ya kebodohan yang amat sangat gitu. Jadi kalau ada seorang murid yang bersikap seperti itu ya, tidak kepada gurunya dulu dia bertanya, tapi kepada yang lainnya yang dianggap lebih terkenal ya, lebih masyhur, itu adalah ainul hamaqah, adalah ya kebodohan yang amat sangat itu. Wala yanalul ilma, maka ilmu itu tidak akan diperoleh illa bitawaddu'i wa ilqa asam'ah, kecuali dengan sifat ya, dengan sikap tawadu, merendahkan diri dan mempergunakan pendengaran. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi zalika lazikra liman kana lahu qalbun
aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu kata Allah benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang memiliki akal dan yang mempergunakan pendengaran dan dia menyaksikan. Nah itu, jadi ilmu itu hanya diperoleh hanya dengan ketawaduan kita kepada sang guru dan ya mau mendengarkan, ya mempergunakan pendengaran. Ya, kita gunakan pendengaran untuk apa yang disampaikan oleh guru tadi, ya supaya kita bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Itu. Ini dijelaskan ya di sini, wa qad nabahallahu taala bi qisatil Khidir. Ini Allah mengemukakan, Imam Ghazali mengemukakan ya sebuah kisah tentang Nabi Khidir wa Musa alaihi wasallam, ya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi Khidir waktu setelah bertemu dengan Nabi Musa, setelah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ya. Kemudian beliau minta diajarkan ya ilmu yang sudah Allah berikan kepada dia. Tapi kata Nabi Khidir, kamu lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mampu sanggup bersabar bersama saya. Nah, gitu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, bagaimana kamu bisa bersabar sedangkan ilmumu ya belum cukup untuk memahaminya. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir kan semuanya itu adalah ya termasuk ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah secara langsung, ya namanya ilmu langsung dari Allah, ya yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Nah, yang Nabi Musa tidak paham apa yang beliau lakukan itu. Nah, maka bagaimana mungkin kamu bisa bersabar ya bersama saya ya kalau seandainya kamu ya ingin mendapatkan ilmu itu dari saya. Nah, sampai-sampai Nabi Khidir yang menyampaikan syarat kepada beliau ya agar diam dan menerima apa yang dia sampaikan, yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Jangan sampai protes atau nanya itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, fa in taba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisallaka minhu zikra. Ya, jika kamu ikut saya, kata Nabi Khidir, maka janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu ya hingga aku menceritakan ya kepadamu. Jadi jangan bertanya dulu, tapi nunggu Nabi Khidir menyampaikan apa yang diperbuat oleh beliau itu, apa maknanya. Tapi ternyata ya Nabi Musa tidak sabar. Ya tidak sabar apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya naik kapal, kemudian kapalnya dibocorkan. Ya Nabi Musa nanya, ya nanti kan ini bisa-bisa tenggelam semua nih penumpangnya kan gitu. Kemudian ketemu anak kecilnya dibunuh. Kemudian Nabi Musa nanya lagi gitu kan. Itu Pak. Terakhir ada datang sebuah kampung, ya berharap ya bisa diberikan ya sekedar makanan atau minuman ya di kampung itu, ternyata penduduknya enggan ya memberikan makanan pada mereka berdua. Nah, kemudian beliau melihat ada sebuah sebuah gubuk yang sudah roboh, ya hampir roboh itu. Kemudian dibetulkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, ya kalau mengharapkan upah darinya bisa kan begitu. Nah, akhirnya dengan percayaan begitu membuat beliau berpisah, ya tidak bisa melanjutkan ya perjalanan untuk berbagi ilmu itu tadi. Nah, itu contohnya ya, kalau seandainya ya di dalam kita belajar itu ada hal yang dilakukan oleh guru yang menurut kita aneh, ya jangan kita banyak nanya lah gitu, intinya gitu Pak ya. Nah, itulah ya penjelasannya, sampai di sini dulu. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita bahas nanti yang sifat-sifat yang berikutnya. Nanti mudah-mudahan bulan depannya ini sudah selesai ya bab ilmu, agar kita masuk kepada kajian tasawuf lagi. Ya, sebagaimana ya tugas saya untuk menyampaikan ya hal ini di masjid ini. Ya barangkali sampai di sini dulu penjelasannya. Ya lebih kurang mohon maaf saya kiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.